Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Blibli fans dan sobat emas treasury dimanapun kalian berada. Jumpa lagi sama saya Anang di sini. Sore ini kita akan membahas satu lagi topik financial planner bersama Master Financial Planner Safir Senduk dalam cetar, yaitu treasury cerita dari pakar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman, bagi sobat emas dan Blibli friends dimanapun kalian berada. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sore ini kita akan belajar sama Mas Safir tentang bijak kelola dana lebaran. Nah, yang pasti teman-teman sudah kenal dengan Mas Safir ini. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa acara sore hari ini itu terselenggara atas kerjasama yang baik antara Treasury, yaitu platform untuk beli emas digital mulai dari 5 ribuan biar semuanya bisa punya simpanan emas. Nah, buat teman-teman yang belum download aplikasi Treasury, silahkan download di sebelah kanan layar teman-teman. Di situ ada QR code. Lalu teman-teman bisa langsung beli emas mulai dari 5 ribuan. Bekerja sama dengan blibli.com. Oke, langsung saja saya ingin menyapa Mas Safir Senduk. Selamat sore Mas Safir. Selamat sore. Apa kabar nih Mas? Luar biasa. Ini sudah topik yang kedua ya Mas yang kita bahas. Betul. Nah, Mas Safir, kalau hari ini kan kita sudah memasuki Ramadan minggu kedua ya Mas ya. Betul. 12 atau 11 hari ya Mas ya. Oke. Nah, biasanya Mas Safir kalau kita bicara Ramadan nih Mas, kita bicara Lebaran gitu. Kira-kira problem apa sih Mas yang suka muncul nih sebelum Mas Safir menjelaskan secara detail, bisa kasih kisi-kisi nggak Mas? Kalau bicara problem sih biasanya orang ketika mereka lebaran atau menjelang lebaran itu mereka problemnya adalah seringkali membeli barang-barang yang tidak ada hubungannya sama lebaran. Oh gitu. Nggak ada hubungannya sama lebaran ya. Mungkin saya nggak usah sebut barang-barang apa, tapi seringkali barang-barang tersebut nggak ada hubungannya sama lebaran, tapi dibeli karena lagi diskon. Mumpung lagi diskon. Takut ketinggalan diskon. Nah, itu mungkin ada istilah namanya fear of missing out, takut ketinggalan. Kata anak-anak sekarang FOMO ya. FOMO namanya. Betul. Itu problem yang paling sering muncul sih. Nah, nanti kita akan cari tahu bersama apa aja problemnya dan gimana sih cara mensiasatinya bersama Master Financial Planner, tentunya Mas Safir Senduk. Nah, cuma sebelum kita mulai, sebelum Mas Safir menjelaskan lebih jauh, saya ingin memberikan informasi sama buat sobat emas dan Blibli friends bahwa hari ini itu teman-teman bisa membeli voucher emas treasury di blibli.com dengan cashback sebesar 200.000. Besarnya 200.000. Nah, khusus untuk pengguna baru, kalian bisa mendapatkan diskon 50% untuk membeli voucher emas digital treasury senilai Rp5.000. Jadi memang orang yang berhak mendapatkan voucher emas digital treasury sebesar Rp100.000. Oke. Kata kunci yang pertama adalah emas. Catat ya teman-teman, kata kunci yang pertama adalah emas. Nanti teman-teman bisa menunggu lagi kata kunci yang kedua dan juga ketiga. Kemudian silahkan dijawab. Dari treasury banyak banget loh voucher emas yang dikasih buat teman-teman biar bisa punya simpanan emas. Oke, saya yakin teman-teman sudah nggak sabar untuk menyaksikan belajar bareng-bareng gimana
gimana cara mengelola dana keuangan bersama master finansial kita, Mas Safir Senduk. Oke, saya persilakan Mas Safir. Terima kasih Mas Anang, terima kasih. Selamat sore semuanya. Nah, Mas Anang sudah agak jauh dari saya sendirian sekarang. Izinkan saya membuka tutup muka saya ya. Oke, wah ini keren sekali. Luar biasa sekali ya. Oke, nah selamat sore sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli Friends dan Sobat Emas Treasury langsung dari lantai 7 South Quarter Tower A dari kantor Treasury. Selamat sore sekali lagi pada hari ini Bapak Ibu 23 April 2021. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua bulan Ramadan. Bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia ya. Nah, kalau kita bicara Ramadan pada saat ini biasanya setiap kali ada Ramadan biasanya ada dua kebiasaan yang berubah saat Ramadan. Ada dua kebiasaan yang berubah saat Ramadan. Kebiasaan pertama adalah jam kerja. Biasanya dibanding bulan biasa, orang pergi kerja. Kalau Anda sudah tidak lagi bekerja di rumah, Anda sudah kembali bekerja di kantor. Pada saat bulan biasa Anda mungkin berangkat dari rumah jam setengah 7, jam 7. Saat Ramadan Anda diizinkan untuk pergi masuk kerja sedikit lebih lambat, tetapi Anda diminta untuk pulang lebih cepat. Itu kebiasaan pertama yang berubah saat Ramadan. Kebiasaan kedua yang juga berubah saat Ramadan adalah pola makan atau jam makan. Kalau di bulan biasa Anda makan, ada yang namanya sarapan, ada yang namanya makan siang, ada yang namanya makan malam, di mana saat sarapan biasanya jumlah yang Anda makan mungkin tidak sebanyak orang yang makan siang. Nah, pada saat Ramadan, sarapan dan makan siang ini dijadikan satu saat sahur. Kemudian pada saat makan malam ini, pada saat Ramadan menjadi buka puasa dan makan malam. Walaupun saya tahu ada banyak orang ketika dia buka puasa dia langsung hajar pakai makan yang banyak sekali. Jadi pada saat buka puasa ada dua macam orang. Pertama dia langsung makan banyak, atau yang kedua ada yang buka puasa kecil-kecil dulu. Kemudian habis itu dia beribadah, dia sholat segala macam, habis itu dia makan besar. Tapi intinya saat Ramadan sekali lagi ada dua kebiasaan yang berubah, yaitu pola pergi kerjanya dan yang kedua adalah jam makannya. Nah dari situ pertanyaannya muncul. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengelola keuangan dengan baik di saat Ramadan seperti sekarang. Nah, Sobat Emas dan Beli Friends, pada intinya kalau kita bicara mengelola keuangan saat Ramadan, pesan dari saya atau tips dari saya yang pertama adalah pada saat Ramadan fokuskan uang Anda atau fokuskan pembelanjaan Anda pada sembako dan bahan makanan. Ini tips dari saya yang pertama buat Anda. Saat Ramadan fokuskan pengeluaran Anda pada sembako dan bahan makanan. Kok begitu? Kenapa? Saya mau kasih tahu sama Anda, Sobat Emas dan Beli Friends. Ini dia. Semua dari Anda setuju bahwa biasanya saat Ramadan, kalau Anda perhatikan baik-baik, segala macam barang dan belanjaan, segala macam barang itu umumnya sedang dipromo, sedang didiskon. Biasanya ada dua komoditi besar yang paling diminati oleh orang Indonesia. Pertama adalah baju busana ya. Baju busana mereka banyak sekali lagi diskon. Kata-katanya biasanya nggak jauh-jauh dari diskon Ramadan, se-Ramadan. It's okay, nggak apa-apa. Memang begitulah tugas penjual ya. Jadi yang pertama adalah busana, itu lagi di diskon gila-gilaan. Kenapa? Ini Ramadan ya, itu yang pertama. Dan banyak sekali toko-toko itu mendapatkan target penjualan yang lebih tinggi saat Ramadan. Kalau bisa pada saat Ramadan seperti ini, target penjualan kita harus bagus dong dan lain sebagainya. Jadi pertama, busana itu banyak lagi di diskon, lagi di promo. Mungkin kalaupun tidak di diskon, ada kata-kata semacam beli dua dapat satu lah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga lagi di diskon saat Ramadan itu biasanya elektronik. Biasanya banyak sekali toko-toko yang dapat target penjualan yang lebih tinggi lagi saat Ramadan. Ini mumpung Ramadan, apalagi nanti menjelang Lebaran, kalau bisa penjualan elektronik lebih digenjot lagi. Kenapa? Karena biasanya orang saat Ramadan mereka banyak sekali berbelanja. Nah biasanya Sobat Emas dan Beli Friends, dua barang ini, baju dan elektronik, ini biasanya banyak sekali di diskon, di promo. Itu kalau kita bicara
bicara dua, belum lagi ada yang namanya otomotif juga di promo. Banyak sekali bahkan penjual-penjual otomotif yang juga mendapatkan target lebih tinggi. Mereka harus ngejual lebih banyak saat Ramadan seperti ini. Sehingga yang terjadi, padahal kalau Anda lihat baik-baik, yang terjadi adalah karena baju dan elektronik banyak didiskon, banyak orang fokusnya lebih kepada baju dan elektronik. Apakah itu salah? Nggak salah sama sekali, nggak salah sama sekali. Tapi kalau Anda perhatikan baik-baik, biasanya saat Ramadan apa sih yang betul-betul penting dan mendesak? Penting dan mendesak. Menurut saya saat Ramadan yang penting dan mendesak adalah bahwa Anda harus bisa memastikan bahwa di rumah Anda sudah tersedia sembako dan bahan makanan. Makanan itu sangat-sangat penting saat Ramadan ya. Kalau Anda hanya fokus pada belanja baju, Anda fokus pada belanja elektronik, tapi 4 sehat 5 sempurna Anda tidak terpenuhi, bisa jadi keluarga Anda puasanya kurang asik. Kenapa? Karena 4 sehat 5 sempurnanya nggak terpenuhi. Jadi buat saya saat Ramadan yang paling penting adalah ketersediaan logistik berupa makanan. Jadi kalau saya ditanya apa sih yang paling penting saat Ramadan? Ya jelas makanan. Cuma banyak orang fokusnya bukan ke makanan, tapi ke hal-hal lain seperti baju dan elektronik yang memang lagi didiskon. Padahal makanan itu sangat-sangat penting, apalagi kalau Anda perhatikan ini dia. Saat Ramadan, yang namanya sembako dan sebagian besar bahan makanan harganya lagi naik. Itulah kenapa dalam setahun biasanya inflasi, salah satu inflasi tertinggi itu terjadi pada saat Ramadan. Udah tahu harga makanan naik, udah tahu harga sembako pelan-pelan meningkat, daging apalagi. Tapi fokus kita adalah ke hal lain. Jadi saran saya pada saat Ramadan, fokuskan pengeluaran Anda, belanja Anda untuk memastikan ketersediaan sembako dan bahan makanan di rumah Anda. Pastikan 4 sehat 5 sempurnanya terpenuhi, apalagi harganya lagi naik. Kalau Anda punya uang lebih, monggo silakan Anda tambahkan dengan baju dan elektronik. Nggak ada masalah, nggak apa-apa. Tapi pastikan logistik Anda, pangan Anda tersedia dengan baik. Karena saat bulan puasa, makananlah yang paling utama harus terpenuhi. Itu yang pertama, Sobat Emas dan Blibli Friends. Tapi yang kedua yang juga penting saat Ramadan seperti ini, saya selalu bilang bahwa oke, makanan memang penting, sembako memang penting, apalagi harganya lagi naik. Tapi juga ini dia, saat buka puasa jangan sampai Anda terjebak lapar mata saat buka puasa. Kenapa begitu? Karena saya banyak sekali melihat, wah buka puasa nih, yuk kita pergi keluar, buka puasa di luar. Akhirnya yang terjadi adalah Anda datang ke sebuah tempat makan dalam keadaan lapar, nunggu buka puasa, begitu ada lihat menu, lapar yang ada di perut naik ke mata, jadi lapar mata. Lapar perut naik ke mata, jadi lapar mata. Akhirnya Anda pesan ini dong, ini. Akhirnya yang terjadi adalah begitu datang semua, kayaknya banyak banget. Begitu dimakan, nggak habis. Udah nggak habis, Anda boros pula. Akhirnya ada yang dibungkus. Perhatikan baik-baik, itulah kenapa kalau Anda datang ke sebuah tempat makan saat lapar itu agak sedikit berbahaya sebetulnya. Itu tidak hanya kalau Anda lapar mata di sebuah tempat makan di luar rumah misalnya. Kadang-kadang seorang ibu misalnya kalau dia berbelanja kebutuhan buka puasa di pasar, kadang-kadang lapar mata ini juga terjadi. Oh ini beli bahan ini, beli bahan ini, beli bahan ini, beli bahan ini. Dia membeli banyak sekali bahan makanan untuk buka puasa, untuk keperluan buka puasa, tapi seringkali makanan buka puasanya lebih dari satu, dia fokus pada 3, 4, atau 5 menu buka puasa saja. Jangan Bapak Ibu, jangan, itu sayang sekali. Buka puasa yang paling penting adalah Anda yang paling penting punya 1 atau 2 menu buka puasa sudah cukup untuk membuka puasanya, untuk menyelesaikan puasa di hari itu. Nanti setelah itu Anda makan besar, silakan. Tidak usah terlalu banyak menu buka puasa, nanti Anda boros juga. Jadi sekali lagi, tips saya yang kedua di bulan Ramadan ini, jangan terlalu fokus membeli barang-barang yang tidak ada hubungannya hanya karena dia lagi diskon. Padahal kalau Anda perhatikan, makananlah yang paling utama. Udah gitu, yang namanya makanan dan sembako saat Ramadan harganya lagi naik. Karena lagi naik itulah, maka Anda harus lebih
fokus lagi. Nah, itulah dia yang pertama kita sudah membahas tentang bagaimana mengelola keuangan saat Ramadan. Nah, sekarang sesuai acara kita, sesuai judul kita pada sore hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana Anda bisa bijak mengelola dana lebaran Anda, mengelola dana lebaran Anda. Oke, mari kita lihat sama-sama. Sebelum kita bicara tentang bagaimana Anda bijak mengelola dana lebaran, pesan saya cuma satu, kalau Anda punya Twitter atau Instagram, jangan lupa Anda follow alamat berikut ini, Safir Saduk. Anda akan dapatkan tips keuangan, jokes keuangan, daftar acara saya ke depan, termasuk daftar acara saya bersama Treasury yang bisa Anda ikuti, dan mudah-mudahan Anda tidak ketinggalan kereta kalau saya ada jadwal-jadwal berikutnya. Pastikan Anda follow Twitter dan Instagram tersebut, atau bisa juga Anda screenshot acara kita ini, Anda tag ke Instagram saya, Anda tag ke Twitter saya, insya Allah nanti akan saya komentar di foto Anda. Mari kita mulai. Kalau kita bicara dana lebaran, pertanyaannya sekarang adalah apa yang dimaksud dengan nama dana lebaran? Jadi dana lebaran menurut saya adalah simple sekali, dana yang Anda gunakan untuk membayar segala pengeluaran saat lebaran. Dana yang Anda gunakan untuk membayar segala pengeluaran saat lebaran, ya. Nah, sebelumnya Sobat Mas dan Beli Friends, ini pesan dari saya buat Anda. Kalau Anda punya kertas, Anda punya pulpen, Anda ambil segera kertas, Anda ambil pulpen Anda, karena siapa tahu habis ini ada kuis. Mas Anang mungkin akan ngasih Anda sedikit pertanyaan, di mana buat Anda yang bisa jawab. Siapa tahu ada hadiahnya, siapa tahu ya. Oke, dana lebaran adalah dana untuk keperluan lebaran. Pertanyaannya sekarang adalah, Mas Safir, bicara dana lebaran itu masalahnya itu duitnya itu dari mana, kan begitu ya. Oke, kalau kita bicara sumbernya dari mana, maka biasanya dana lebaran itu sumbernya bisa dari dua hal. Yang pertama adalah Anda bisa menggunakan dana yang Anda dapatkan dari THR Anda atau THR Anda, tunjangan hari raya. Itu kalau Anda dapat, Bapak Ibu ya. Kalau dapat Anda ambil dari THR Anda kalau dapat. Tetapi masalahnya, Mas Safir, masalahnya adalah saya bukan karyawan, saya bukan pegawai, saya freelancer, Mas Safir, saya buka usaha sendiri. Malah kadang-kadang saya nggak dapat THR, saya ngasih THR buat karyawan saya, seperti itu ya. Kalau Anda tidak dapat THR atau profesi Anda nggak dapat THR, atau bisa jadi Anda adalah karyawan yang kebetulan bisnisnya mengalami gonjang-ganjing, gibal-gibul dan lain sebagainya, dan Anda sebagai karyawan itu tidak dapat THR, maka dana lebaran Anda bisa juga Anda dapatkan dari simpanan Anda. Kalau ada simpanannya, kalau tidak ada simpanannya, nanti kita bicarakan lagi seperti apa. Tapi ini adalah dua sumber dana lebaran yang bisa Anda gunakan untuk Anda bayarkan. Pertanyaannya sekarang, oke Mas Safir, saya sudah siap, saya akan catat apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya akan tujukan, saya akan bawa kemana dana lebaran saya, bagaimana saya menggunakannya. Oke, paling tidak Sobat Emas dan Beli Friends, kalau kita bicara penggunaan dana untuk lebaran, maka biasanya ada 4 penggunaan keperluan dana lebaran. Atau dana lebaran ini bisa Anda gunakan untuk membayar 4 pos pengeluaran. Kenapa 4? Karena ini saat pandemi. Kalau bukan pandemi ada 5. Tapi karena ini pandemi, saya kurangi 1 jadi 4. Mari kita mulai. Yang pertama, Anda masih catat? Kalau Anda masih catat, Anda catat terus. Siapa tahu nanti ada kuis buat Anda ya. Dimana kalau Anda bisa ikut kuis itu dan Anda benar jawabannya, mungkin mudah-mudahan Anda bisa dapat hadiah dari situ. Masalahnya adalah kuisnya bisa datang kapan saja. Saya nggak tahu kuisnya datang jam berapa. Mari kita mulai. Ini dia. Hal pertama atau keperluan lebaran pertama yang bisa Anda gunakan adalah nomor 1, gunakan dana lebaran tersebut untuk mempersiapkan pembayaran THR bagi karyawan Anda yang kerja di rumah Anda.
di rumah Anda. Sebagai contoh misalnya kalau Anda punya karyawan, punya pegawai resmi formil maupun tidak formil yang kerja di rumah Anda berikan THR. Berapa banyak THR-nya Anda nggak usah diajarin lagi kalau masalah satu ini mah 1 bulan gaji ya. Beberapa keluarga ada yang memberikan 2 bulan gaji, nggak ada masalah, tapi minimal 1 bulan gaji. Persiapkan dana lebaran tersebut untuk membayar THR 1 bulan gaji, itu minimal ya, itu minimal ya. Itu penggunaan pertama atau pos keperluan lebaran yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini dia, yang kedua adalah sisihkan dana untuk makanan lebaran. Nah, sebetulnya sebelum makanan lebaran ini, kalau di bulan-bulan biasa yang bukan pandemi, ada lagi yang namanya persiapan dana untuk mudik lebaran. Tapi tahun ini pemerintah kita menghimbau tidak atau jangan mudik lebaran. Maka yang nomor 2 ini mudik lebaran kita hilangkan sehingga Anda bisa menghemat biaya transport Anda. Itu pun kalau Anda mudik. Jadi kita langsung masuk ke yang berikutnya, yaitu makanan lebaran. Apa maksudnya makanan lebaran? Tentunya sebagai orang yang merayakan lebaran, biasanya Anda merayakannya dengan cara berkumpul. Apalagi kita satukan dengan kebiasaan budaya di Indonesia berkumpul. Kita mengundang teman, kita mengundang relasi. Ini biasanya yang terjadi. Kalau di keluarga Anda adalah orang yang paling tua, orang tua Anda tidak ada lagi. Di kota Anda yang paling tua di antara adik-adik Anda yang lain. Maka biasanya Andalah yang didatangi oleh mereka. Betul? Tetapi kalau Anda bukan yang paling tua, Anda masih punya kakak lagi atau Anda masih punya orang tua, biasanya Anda yang mengunjungi mereka. Sehingga apa? Kalau Anda yang mengunjungi mereka, maka pihak yang dikunjungi itu harus menyediakan makanan lebaran. Tetapi kalau Anda yang dikunjungi, Andalah yang menyediakan makanan lebaran ya. Tentunya budaya kita di Indonesia ada yang namanya ketupat dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah ini dia ya. Pernahkah Anda ketika Anda pergi berkunjung ke banyak tempat saat lebaran, setiap kali Anda datang ke satu tempat, Anda ditawari makan. Begitu Anda selesai berkunjung 1 jam, pindah ke tempat lain, makan lagi. Pindah ke tempat lain, makan lagi. Full perut Anda ya. Tapi kalau Anda dikunjungi, Anda harus menyediakan dana untuk makanan lebaran. Itu keperluan ketiga. Nah, itu keperluan kedua ya. Nah, keperluan ketiga. Nah, sebelum kita masuk ke keperluan ketiga, seperti yang tadi saya katakan, kalau Anda catat, siapa tahu akan ada kuis, dan sepertinya ada kuis buat Anda dari Mas Anang. Akan ada kuis dari Mas Anang. Karena itu saya serahkan lagi untuk sementara kepada Mas Anang, dan jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah ini. Silakan Mas Anang. Thank you Mas Safir. Gimana teman-teman, Sobat Emas dan Blibli Friends? Udah mulai dapat pencerahan ya tentang gimana sih cara mengelola dana lebaran yang kita punya? Oke, biar teman-teman tambah semangat dan nggak ngantuk tentunya karena udah jam 4:30, saat-saat kritis ya, perut kosong, ngeliatin jam, nunggu azan. Oke, biar teman-teman nggak ngantuk, saya mau ngasih pertanyaan kuis yang satu lagi. Silahkan dicatat. Pertanyaan kuis yang kedua adalah simpenan. Oke, saya ulangi, pertanyaan kuis yang kedua adalah simpenan. Silahkan dicatat, digabungkan, diutak-atik sama pertanyaan kuis yang pertama. Nanti di akhir acara saya akan menyebutkan satu lagi kata kunci untuk teman-teman sambungkan menjadi kalimat utuh. Nanti Treasury dan tim kami akan memilih 3 orang melalui live stream yang teman-teman tuliskan. Yang tercepat dan dengan jawaban yang paling tepat akan mendapatkan voucher emas digital dari Treasury sebesar Rp100.000. Oke. Nanti apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat di bawahnya teman-teman, dituliskan saja, nanti akan kita pilih dan akan dijawab langsung sama Master Financial Planner kita Mas Safir. Silahkan ditulis apapun pertanyaan teman-teman seputar dana lebaran. Nanti akan kita pilih dan akan dijawab langsung sama Mas Safir Senduk. Selanjutnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa hari ini kita ada promo cashback sebesar Rp200.000 hanya di blibli.com. Jadi silahkan langsung kunjungi toko Treasury di blibli.com. Dan buat teman-teman yang pengguna baru bisa mendapatkan diskon sampai 50%.
untuk voucher emas digital treasury senilai Rp5.000. Nah, tadi Mas Safir sudah menyebutkan 2 tips untuk mengelola dana lebaran. Nah, sekarang kita cari tahu lagi tips mengelola dana lebaran yang ketiga dan juga yang keempat. Mas Safir. Iya. Ini dia sudah datang. Silahkan Mas Safir. Terima kasih Mas Anang. Wow, luar biasa. Anda sudah siapkan pertanyaan Anda belum? Siapkan pertanyaan Anda ya. Nah, kalau Anda bisa menyiapkan pertanyaan Anda, siapa tahu ada hadiahnya. Oke, mari kita ulang lagi sebentar ya. Tadi di awal kita sudah bicara tentang bagaimana mengelola keuangan saat Ramadan. Kemudian kedua, kita saat ini sedang bicara tentang bagaimana Anda bijak mengelola keuangan atau bijak mengeluarkan atau mengelola dana lebaran. Dan saya sudah katakan bahwa dana lebaran adalah dana yang Anda gunakan untuk keperluan lebaran, dan biasanya sumbernya adalah satu dari dua. Pertama adalah dari THR Anda alias THR Anda. THR Anda itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Anda tidak dapat THR, Anda bisa ambil dari simpanan yang Anda miliki. Kalau Anda punya simpanannya ya. Nah, sekarang kalau bicara keperluan lebaran, ada 4 keperluan lebaran yang biasanya terjadi. Kenapa 4? Karena lagi pandemi. Kalau tidak pandemi biasanya 5, tapi karena ini pandemi saya diskon 1. Jadi kita ulang lagi. Jadi yang pertama adalah kalau Anda masih ingat, adalah mempersiapkan keperluan lebaran. Yang pertama adalah THR untuk karyawan yang bekerja di rumah Anda, baik karyawan yang formal maupun tidak formal, itu yang pertama. Kemudian minimal 1 bulan gaji, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah persiapan untuk makanan lebaran. Makanan lebaran. Ingat, Anda dikunjungi atau Anda mengunjungi. Kalau Anda dikunjungi, biasanya Anda akan keluar dana untuk makanan lebaran, dan kadang-kadang harus agak banyak ya. Agak banyak, itu yang kedua. Dan bagi kita sebagian masyarakat Indonesia, yang namanya orang berkunjung itu harus disuguhin. Anda akan merasa malu kalau tamu yang datang itu tidak disediakan makanan. Minimal, nah ini dia, minimal kalau tidak ada makanan, mungkin ini dia, kalau bahasa Indonesianya penganan, ya. Cemilan, cemilan. Ya, itu yang kedua, makanan lebaran. Oke, nah sekarang ini dia, yang ketiga. Anda sudah siap? Yang ketiga adalah biasanya saat lebaran Anda bertemu dengan keluarga Anda bertemu dengan keponakan Anda bertemu dengan siapapun, saudara Anda, teman Anda, dan lain sebagainya. Kadang-kadang Anda akan memberikan seseorang itu angpau ya. Angpau ini diambil dari kebiasaan keturunan Tionghoa yang namanya angpau, amplop sebetulnya, dan ini kita pakai. Jadi ada yang namanya angpau lebaran ya, which is artinya sama, itu amplop isi uang Anda kasih ke dia gitu ya. Dan yang namanya angpau lebaran ini biasanya macam-macam, tapi ini sekali lagi ini tidak wajib, tapi banyak yang melakukannya. Kenapa? Karena itu kebiasaan kita, Mas Safir. Oke, kalau itu kebiasaan Anda dan Anda ingin mempertahankannya, silakan, nggak apa-apa gitu ya. Dan ini dia, bicara angpau, kalau Anda tinggal satu kota mungkin dengan saudara Anda, dengan keponakan Anda kasih dia angpau. Tapi masalahnya adalah di masa pandemi seperti sekarang, kadang-kadang Anda dan keponakan Anda mungkin tinggalnya berjauhan, kotanya berbeda, sehingga Anda sedih. Kenapa? Anda sedih karena Anda nggak bisa ketemu sama dia. Ini bagaimana? Saya kangen dengan saudara saya kangen dengan keponakan saya. Bagaimana cara saya nggak bisa ketemu sama mereka? Zaman sekarang sudah canggih, bro. Anda tidak perlu lagi kasih cash, Anda bisa kirim via digital, Anda bisa kirim via mobile banking, Anda bisa kirim via aplikasi dan lain sebagainya. Anda bisa kirim via digital. Ini zaman sudah modern, bro. Tetapi jangan lupa, saking modernnya zaman ini, Anda sekarang bahkan tidak hanya bisa mengirim uang tunai kepada sanak saudara Anda, kepada keponakan Anda bahkan bisa mengirimkan dia emas. Luar biasa. Loh, Mas Safir, bisa ya? Anda bisa punya emas dan Anda bisa kirimkan kepada dia. Pertanyaannya sekarang, Mas Safir, gimana caranya saya bisa mengirimkan emas? Emas itu kan batangan. Gimana cara saya mengirim emas? Dipakai pos saja gitu, pakai kurir saja gitu. Anda kurang jauh mainnya, bro. Ya, seperti saya bilang tadi, Anda bisa kirim uang secara digital. Sekarang Anda juga bisa kirim emas secara digital. Salah satunya misalnya ada aplikasi namanya Treasury. Di aplikasi Treasury misalnya Anda bisa membeli emas
emas, kemudian Anda bisa mengirimkan emas tersebut secara digital. Jadi kalau Anda download aplikasi Treasury seperti ini misalnya, oh saya lupa kasih tahu sama Anda. Jadi Treasury itu adalah platform jual beli emas digital di mana Anda bisa start membeli emas start from Rp5.000. Dimana kalau Anda beli fisik minimal mungkin harus 1 gram misalnya, atau berapapun jumlah fisik yang tersedia, tetapi dengan Treasury start from 5.000 pun Anda sudah bisa, dan Anda bisa mengirimkannya dengan lewat menu namanya transfer emas. Jadi kalau Anda download aplikasi Treasury, nanti di situ antar mukanya user interface yang Anda lihat yang saya lingkarin itu, tapi yang saya hitamkan itu adalah saldo saya dan Anda tidak boleh lihat saldo saya. Tapi yang Anda yang saya lingkari itu, Anda gunakan menu transfer emas itu untuk mengirimkan angpau berupa emas secara digital kepada sanak saudara Anda. Zaman sudah canggih, ini zaman digital bro. Manfaatkan aplikasi-aplikasi seperti ini untuk mengirimkan angpau kepada sanak saudara Anda. Ya, jadi ini pengeluaran ketiga adalah angpau. Anda mengirimkan uang, Anda mengirimkan emas atau apapun itu, yang penting Anda kasih ke sanak saudara Anda ya. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah, ketahuilah kalau Anda nyadar biasanya setelah lebaran ada masa yang namanya liburan. Masa namanya liburan, dan liburan ini biasanya cukup lama. Apalagi ketika sebelum pandemi, di mana orang-orang masih banyak yang boleh mudik lebaran. Ingat gak, setiap habis lebaran selalu liburan lama, seminggu, 5 hari, 7 hari. Jadi buat mereka yang karyawan mungkin happy, yes libur. Tapi buat mereka yang freelancer, aduh gak ada job nih. Seperti itu ya. Nah, biasanya saat libur lebaran itu dimanfaatkan oleh para keluarga untuk pergi bersama rekreasi, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, Anda pergi ke theme park, Anda pergi ke taman bertema, Anda pergi ke tempat makan lah, Anda pergi kemana bersama dengan keluarga Anda. Dan dulu ketika Anda masih boleh mudik lebaran, maka biasanya ketika Anda mudik lebaran, Anda ajak orang tua Anda pergi bareng ke sebuah taman, tempat belanja, makan bareng dan lain sebagainya. Dan jadi saya selalu bilang, biasanya pengeluaran terbesar atau salah satu pengeluaran terbesar seseorang saat lebaran adalah justru pada saat libur lebarannya, yaitu hari-hari setelah lebaran sebelum masuk kerja lagi. Itu yang biasanya cukup banyak Anda keluar uang, dan ini yang masuk menjadi pos keempat keperluan lebaran, yaitu rekreasi. Jadi kalau bisa budgetkan uang untuk rekreasi selama libur lebaran ini, karena bisa jadi Anda punya kebutuhan untuk mengajak sanak saudara Anda untuk happy bareng, ngumpul bareng, jalan bareng dan lain sebagainya. Kita ulang lagi, ada 4 pengeluaran saat lebaran. Yang pertama adalah THR untuk pegawai yang bekerja di rumah Anda, itu yang pertama. Yang kedua adalah makanan lebaran. Kemudian yang ketiga adalah angpau lebaran, dan tidak hanya uang tunai, Anda juga bisa mengirimkan emas untuk sanak saudara Anda. Dan yang keempat adalah rekreasi. Inilah yang keempat. Oke, pertanyaan sekarang adalah, Mas Safir yang terhormat, bagaimana kalau saya tidak dapat THR tapi juga nggak punya simpanan, alias saya bokeh? Maka ini jawaban saya buat Anda. Perhatikan baik-baik. Kalau anak Anda lahir tahun 2000, berarti Anda sudah bisa tebak bahwa anak Anda akan masuk SD tahun 2006. Betul nggak? Setuju nggak Mas? Setuju nggak? Anda punya anak lahir tahun 2000, berarti anak Anda masuk SD 2006, berarti anak Anda masuk SMP 2012, berarti anak Anda masuk SMP 2015. Betul? Lah kok dilala, dia sudah tahu anaknya lahir tahun 2000, tapi tahun 2006 dia nggak punya uang untuk masuk SD. Berarti pertanyaannya 2000 sampai 2006, dia kemana aja? Anda udah tahu anak Anda lahir tahun 2000, berarti masuk SD 2006, masuk SMP 2012. Dilalah 2012, Anda gak punya uang untuk anak Anda masuk SMP. Pertanyaannya, dari tahun 2000 sampai 2012, Anda kemana aja? Padahal Anda udah tahu lahir tahun 2000. Pertanyaannya sekarang, Anda sudah tahu tiap tahun ada lebaran, Anda udah tahu tiap tahun ada hari raya, tapi kok bisa Anda tidak punya simpanan untuk keperluan hari raya? Jangan sampai ini terulang lagi pada tahun berikutnya. Betul ya? Betul ya, Sobat Emas dan Blibli Friends? Anda sudah tahu tiap tahun hari raya selalu ada. Jadi jangan sampai Anda berada pada posisi Anda tidak punya simpanan. Oke, minimal untuk tahun depan lah. Asal jangan sampai tahun depan Anda lupa lagi dengan yang saya katakan ini. Ya, jadi sekali lagi,
Kalau Anda tidak dapat THR, mungkin itu tidak bisa Anda kontrol. Kenapa? Karena itu bos Anda. Tetapi kalau Anda sampai nggak punya simpanan, itu salah Anda sendiri. Apa yang bisa Anda lakukan? Yang pertama adalah Anda bisa mencari penghasilan tambahan saat Ramadan seperti sekarang ini ya. Apa yang bisa Anda lakukan? Saya selalu bilang saat Ramadan yang paling ampuh dan nggak pernah gagal biasanya adalah jualan makanan. Jualan makanan itu nggak pernah gagal ya. Tentunya asal Anda pastikan kualitas produk Anda baik, kualitas makanan Anda bagus, mungkin makanan Anda unik dan lain sebagainya. Itu biasanya nggak pernah gagal. Keperluan seperti baju mungkin ini juga bisa Anda perhatikan. Tapi yang paling penting Sobat Emas dan Blibli Friends, ketika Anda berjualan sesuatu, apapun itu, kalau Anda berada di pihak penjual, maka saran saya adalah pelajari ilmu namanya copywriting. Copywriting adalah narasi yang Anda gunakan sebagai penjual supaya produk Anda bisa terbeli. Misalnya, oh dengan baju ini Anda akan kelihatan lebih cantik saat lebaran nanti. Itulah copywriting. Oh dengan baju ini, dengan baju koko ini Anda akan terlihat lebih ganteng saat lebaran nanti. Itulah copywriting. Pelajari cara-cara atau bagaimana penulisan narasi-narasi dalam menjual sesuatu. Kalau Anda bisa menguasai ilmu copywriting seperti ini, insya Allah Anda jualan apapun mudah-mudahan laku. Intinya cari penghasilan tambahan, tetapi ini tentunya tidak berlaku buat Anda yang males gerak, males nelpon orang, males cari peluang, kerjanya tiduran melulu ya. Anda males belajar, males ikut seminar, males ikut investasi, apapun males. Orang seperti ini biasanya selalu ada objektif atau keberatan-keberatan nyari penghasilan tambahan, repot dan lain sebagainya. Nah, untuk orang seperti ini, untuk Anda yang males cari penghasilan tambahan, berarti mungkin Anda terpaksa harus jual sesuatu. Ya mungkin gambar ini memang jual sofa ya, tapi Anda tidak harus jual sofa, ini cuma gambar saja. Tapi intinya adalah buat Anda yang males cari penghasilan tambahan tetapi tetap membutuhkan uang untuk membayar keperluan lebaran Anda, ya berarti mungkin ada yang harus Anda jual. Tetapi kalau Anda tidak ingin menjual sesuatu, Anda bisa mencari dananya dengan cara menjual atau mencari penghasilan tambahan. Dan seperti yang saya bilang tadi, jual makanan itu tidak pernah salah, tinggal kembali lagi kepada kualitas produknya. Nah, itulah dia, kita sudah selesai membahas bagaimana Anda mengelola dana lebaran Anda dengan bijak. Mari kita ulang lagi apa yang sudah kita bahas. Mari kita lihat. Sobat Emas dan Blibli Friends, pada hari ini, sore hari ini ada dua hal yang kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana mengelola keuangan saat Ramadan, dan yang kedua adalah bagaimana Anda bijak mengelola dana lebaran. Bagaimana Anda bijak mengelola dana lebaran. Kalau Anda ingin mengelola keuangan dengan baik saat Ramadan, maka ketahuilah bahwa pada saat Ramadan ada diskon-diskon yang sedang terjadi, tapi diskon-diskonnya biasanya di luar urusan makanan seperti baju, elektronik dan lain sebagainya. Ini diskon-diskon yang terjadi saat Ramadan, baju, elektronik dan lain sebagainya, sehingga seringkali fokus kita teralih kepada baju dan elektronik, padahal saat Ramadan yang paling penting adalah makanan. Makanan yang tepat, 4 sehat 5 sempurna yang tepat membuat puasa Anda menjadi berkualitas, Anda bisa tetap sehat. Karena itu saran saya saat Ramadan, fokuskan pengeluaran Anda pada, apalagi harga bahan makanan sedang meningkat ya. Udah Anda harus fokus ke situ, harga bahan makanan sedang meningkat. Karena itu saran saya adalah fokuskan uang Anda pada pembelian sembako dan bahan makanan, apalagi harganya lagi naik saat Ramadan seperti ini. Dan kalau Anda ada uang lebih, silakan Anda belikan baju dan elektronik, tidak apa-apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam mengelola keuangan saat Ramadan, saya ingin pastikan Anda jangan lapar mata setiap kali buka puasa, baik buka puasa di luar rumah maupun buka puasa saat berbelanja ke pasar. Itu bagaimana cara Anda mengelola keuangan saat Ramadan. Dan untuk keperluan lebaran, pastikan ini dia. Dana lebaran bisa berasal dari dua sumber, dari THR atau dari simpanan yang Anda punya. Kalau kita bicara dari
THR atau simpanan yang Anda punya, maka yang terjadi adalah ada 4 hal yang harus Anda fokuskan untuk keperluan Lebaran. Yang pertama adalah untuk membayar THR pegawai yang bekerja di rumah Anda. Yang kedua adalah untuk persiapan makanan Lebaran, apalagi kalau Anda berada di pihak yang dikunjungi di rumah Anda, bukan Anda yang berkunjung. Itu yang kedua. Pengeluaran ketiga saat Lebaran itu biasanya adalah angpau Lebaran, tapi di zaman digital seperti sekarang Anda bisa memanfaatkan mobile banking atau wealth management apps, tapi bahkan Anda juga bisa kirim emas ya, salah satunya di Treasury. Anda bisa download aplikasi Treasury dan Anda bisa beli emas di situ dan ngirim emas tersebut ke sanak saudara Anda. Luar biasa nih, digital sekarang ini luar biasa. Dan yang keempat adalah rekreasi selama libur Lebaran. Ini juga luar biasa. Dan kalau Anda bokeh, THR nggak dapet, simpanan juga nggak dapat. Seperti yang saya bilang, jangan sampai ini terulang lagi di tahun depan. Kenapa? Karena udah tahu tiap tahun ada yang namanya Lebaran. Jadi pastikan jangan terulang lagi. Tapi tahun ini kalau memang Anda bokeh, Anda bisa mencarinya dengan mencari penghasilan tambahan mumpung masih di minggu kedua bulan Ramadan. Tapi kalau Anda memang males cari penghasilan tambahan, mungkin memang terpaksa harus ada yang Anda jual. Nggak harus sofa juga yang Anda jual, tetapi apapun itu, dengan demikian kalau Anda menjual sesuatu di rumah Anda, maka Anda bisa dapat uang cepat yang bisa Anda bayarkan untuk keperluan Lebaran. Jangan lupa, kalau Anda punya Twitter atau Instagram, jangan lupa sekali lagi silakan Anda follow alamat berikut ini, Safir Senduk. Anda akan dapatkan tips keuangan dan jokes-jokes dan agenda kegiatan dari saya. Dan silakan Anda tag foto-foto kita sore hari ini, tag ke saya. Siapa tahu nanti saya bisa masuk ke Instagram Anda dan saya bisa komentar di situ. Itu aja dari saya dan saya kembalikan kepada Mas Anang. Silakan Mas Anang. Terima kasih Mas Safir. Oke, Mas Safir, sekarang kita waktunya ngobrol-ngobrol sedikit nih Mas Safir. Ya, Sobat Emas dan Blibli Friends dimanapun kalian berada, tadi udah dijelaskan nih sama Mas Safir apa aja tips-tips mengelola dana Lebaran. Mas Safir, kita kalau masih berjarak semeter nggak apa-apa kayaknya deh Mas. Semeter setengah gitu. Oke. Kira-kira sudah ada pertanyaan yang muncul belum nih ya, teman-teman? Oke. Coba saya contek dulu nih pertanyaannya. Mas Safir, Yes. sambil nunggu pertanyaan yang muncul nih Mas Safir. Oke. Biasanya nih Mas Safir, kalau untuk rumah tangga baru Iya. yang belum punya anak gitu, Iya. kira-kira kebutuhan yang paling besar tuh di mana sih Mas Safir? Untuk kebutuhan Lebaran maksudnya. Apakah itu untuk apa namanya? Yang tadi dana untuk apa namanya? Asisten rumah tangga kah? Atau dana untuk makanan Lebaran kah gitu? Kalau untuk yang baru menikah. Iya, jadi Mas Anang, kalau kita bicara yang baru menikah, sebetulnya kembali lagi kepada karakter dari pasangan tersebut. Ada loh Mas Anang, pasangan yang walaupun sudah menikah dia pacaran terus ya. Main terus. Yuk kita jalan-jalan yuk kita tamasya ya segala macam. Ada juga yang enggak ngabisin duit, nongkrong diem aja di rumah. Ada yang suaminya maunya di rumah, istrinya maunya jalan-jalan. Ada juga yang terbalik. Jadi memang kembali lagi kepada karakter, itu yang pertama Mas Anang. Dan saya selalu bilang Mas Anang bahwa ternyata borosnya seseorang itu tergantung kepada values atau nilai-nilai apa yang dia anggap penting dalam hidupnya. Saya kasih contoh misalnya gini Mas Anang. Kalau saya minta Mas Anang menuliskan apa aspek yang paling penting dalam hidup ya, kita tulis pekerjaan, nongkrong sama teman, sekolah lagi dan lain sebagainya. Kemudian kita kasih skor pada setiap aspek tersebut. Di mana 10 paling penting, 1 paling nggak penting. Oh, hobi 9,5, kerja 9 dan seterusnya. Maka biasanya aspek yang skornya paling tinggi itu kita cenderung boros. Kenapa? Misalnya kita punya hobi kita sepeda. Misalnya misalnya hobi kita sepeda. Maka kalau hobi kita sepeda dan kita kasih skor tinggi sangat penting, maka biasanya kita akan cenderung boros urusan sepeda.
Kita akan Iya. beli aksesoris. Lo minggu lalu kan udah belanja, itu kan baru minggu lalu. Minggu ini belum belanja. Kan sekarang modelnya beda lagi. Modelnya beda lagi. Tapi Mas Anang, kalau urusan hobi itu Mas Anang kasih nilai 4, Iya. ya nggak begitu penting. Iya. Maka biasanya Mas Anang akan cenderung pelit atau boros keluar uang untuk itu. Akan cenderung lebih pelit. Misalnya gini, Oke. kamu kok nggak mau beli aksesoris? Enggak, 2 bulan lalu kan udah beli. Itu kan 2 bulan lalu. 2 Oke. bulan lalu tuh baru loh. Gitu. Iya. Jadi Iya. biasanya borosnya seseorang akan mengikuti aspek apa yang sedang dia anggap penting dalam hidupnya pada saat itu. Jadi Oke. kalau sebuah keluarga dia menganggap ini buat kita ini memberi urusan sosial itu sangat penting, dia bisa keluar uang banyak sekali Mas di Ya. situ. Jadi sekali lagi kembali ke pertanyaan Mas Anang, biasanya pasangan muda yang belum punya anak borosnya di mana? Jawabannya bisa beda-beda tergantung aspek apa yang sedang dia anggap penting atau mereka anggap penting pada saat itu. Oke. Menarik banget nih Mas Safir, berarti sebenarnya bisa dikembalikan lagi ke financial goal dari pasangan Yes. tersebut ya. Betul, Jadi betul. harus fokus gitu ya. Betul, betul. Oke. Tadi saya sudah menyebutkan 2 pertanyaan sama buat teman-teman. Nah, sekarang 2 kuis ya, Iya. 2 kata kunci. Nah, sekarang kata kunci pamungkas nih yang ketiga. Dicatat nih teman-teman, kata kunci yang ketiga itu adalah punya. Oke, sudah dicatat? Kata kunci yang ketiga adalah punya. Silahkan digabungkan dengan 2 kata kunci yang sebelumnya. Nanti kami akan memilih 3 orang pemenang dengan jawaban yang paling cepat dan paling tepat untuk mendapatkan voucher emas dari Treasury senilai Rp100.000. Oke, nih pertanyaan sudah masuk nih Mas Safir. Ada yang bertanya kalau THR mau ditabung, baiknya berapa persen ya Mas? Mas Anang, THR itu namanya tunjangan hari raya. Jadi silakan manfaatkan untuk hari raya Anda. Tapi kalau seseorang merasa bahwa THR saya kebanyakan Mas Safir, ini THR saya besar sekali, paling keperluan saya hari raya paling hanya segini, apalagi saya tidak dikunjungi. Saya ngunjungin kakak saya ngunjungin orang tua saya nggak banyak Mas Safir. Apakah saya harus dipaksa menghabiskan THR? Enggak juga. Ya, Jadi ya. jawabannya tidak ada persentase minimal, nggak ada, karena THR memang awalnya untuk tunjangan hari raya. Oke. Jadi kalau saya ditanya berapa persen minimal, nggak ada, Ya. tapi betul-betul berapapun sisanya silakan dimanfaatkan dengan diinvestasikan. Dan menurut saya ada banyak sekali alternatif ya Mas Anang. Salah satunya sisa THR kalau memang bersisa bisa dimanfaatkan dengan cara membeli emas digital. Mantap. Nah, ini bisa digunakan juga tuh, bisa untuk emas. Betul. Apalagi buat yang teman-teman THR-nya sudah keluar nih, jangan lupa karena Treasury nanti akan ada promo besar di blibli.com seperti tadi video di depan kita yang sudah kita tayangkan, diskon hingga 80%. Nah, jadi teman-teman kalau memang ada, aduh THR saya kelebihan nih, padahal kebutuhan hari raya saya nggak sebesar ini gitu. Jadi silahkan dibelikan emas gitu. Atau juga bisa beli emas, Ya. voucher emas, nanti vouchernya dikirimkan ke sanak atau kerabat untuk merayakan Lebaran. Jadi udah bukan angpau dalam bentuk uang lagi ya, tapi dalam bentuk emas digital. Jadi Ya. mereka juga bisa simpan untuk masa depan mereka gitu ya Mas Safir ya. Dan setahu saya Mas Anang, kalau saya tidak salah, biasanya kalau voucher jatuhnya harganya sedikit lebih murah daripada kita beli langsung ya. Betul, Oh, karena iya. memang hari ini kita lagi ada promo Ramadan Mas Safir. Oke. Kita Treasury itu mengikuti hikmah Ramadan di Blibli. Oke. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaannya bagus nih Mas Safir. Ya. Apakah emas bisa dijadikan sebagai dana darurat? Lalu atau sebaiknya untuk dana darurat itu ke instrumen lain? Iya. Jadi saya selalu katakan bahwa dana darurat adalah dana yang kita gunakan untuk membayar pengeluaran kita kalau sedang terjadi masalah pada penghasilan utama kita. Ya. Nah, kalau bisa dana darurat itu atau emergency fund itu jangan ditaruh di tempat yang terlalu mudah untuk diambil. Baik. Contoh misalnya rekening di ATM itu terlalu mudah untuk diambil. Kita bilangnya dana darurat, tapi habis itu kita bilang ini ada handphone bagus tapi nggak punya uang. Nggak apa-apa, saya punya uang dari dana darurat. Ini Oke. kebetulan darurat sekali nih handphonenya gitu ya. Harus ganti karena Harus modelnya ganti baru gitu ya. Jangan ditaruh di tempat Oke. yang terlalu mudah diambil. Baik. Sebaliknya Mas Anang juga jangan ditaruh di tempat yang terlalu sulit untuk diambil. Contoh misalnya Mas Anang, Anda punya dana darurat ditaruh di properti. Itu susah Ya. juga. Kenapa? Oke. Karena kalau kita lagi butuh dana daruratnya, Anda harus jual dulu itu Betul. rumahnya. Jadi saya selalu bilang taruh di yang tengah-tengah, tidak terlalu sulit tapi tidak terlalu mudah
mudah untuk diambil. Iya. Emas adalah salah satu terbesarnya Oke. alternatif untuk taruh dana darurat. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak dana darurat ditaruh di emas? Menurut saya itu sangat bisa dan termasuk cukup ideal juga untuk ditaruh sebagai tempat dana darurat. Mungkin karena emas itu juga dianggap sebagai salah satu instrumen yang mudah dijual belikan ya Mas Afif. Betul, betul, Iya, betul. iya. Anda Jadi- bisa, kalau Anda belinya digital, Anda bisa cetak. Dan satu lagi, Mas Anang, peraturan mengatakan bahwa Iya. kalau Anda membeli emas itu secara digital, Iya. maka penjual emas ya harus punya emas fisiknya. Betul. Harus punya Betul. emas fisik. Jadi Betul. nggak ada cerita Anda beli emas digital, emas fisiknya nggak ada, itu peraturannya nggak boleh. Jadi kalau buat Anda beli friends dan sobat emas yang membeli emas secara digital, emas fisiknya pasti ada. Jadi ketika Anda ingin mencairkannya dalam bentuk cetak, nggak boleh ditolak penjual emasnya. Dia harus cetak. Dia harus bilang, ya bisa. Ya, Seperti itu salah satu kelebihan di Treasury sobat emas dan juga Beli Friends, karena setiap emas yang sobat emas dan Beli Friends beli dan tukarkan di aplikasi Treasury, itu artinya teman-teman sudah memiliki emas sejumlah yang teman-teman tukarkan. Jadi kalau sobat emas dan Beli Friends menukarkan 1 gram, ya berarti teman-teman di belakang itu sudah memiliki emas 1 gram. Nah, nanti terserah teman-teman apakah mau dicetak, apakah mau dijual kembali secara digital, itu diserahkan kepada pemiliknya, seperti itu. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Wah, sepertinya cukup banyak nih pertanyaannya Mas Safir, tapi waktu kita sudah terbatas. Yes. Oke, terima kasih teman-teman buat yang masih penasaran. Yang masih penasaran ingin bertanya bisa langsung mampir ke akun Instagramnya Mas Safir Senduk, atau bisa juga ke akun Instagram Treasury. Nanti akan kita berikan jawaban terbaik. Oke, selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu, kita akan mengumumkan 3 orang yang berhak untuk mendapatkan voucher emas dari Treasury senilai Rp100.000. Pertama dari GA LA. Oke, jawabannya adalah punya simpenan emas. Lalu yang kedua adalah FR.EN dengan jawaban punya simpanan emas. Dan yang ketiga adalah SI.RA. Jawabannya punya simpanan emas. Oke, jadi punya simpanan emas merupakan ajakan Mas Safir, ajakan dari Treasury kepada sobat emas dan juga Beli Friends untuk rajin gitu, untuk disiplin menyimpan emas untuk masa depan mereka. Karena kalau masa depan bukan kita yang mulai nih Mas Safir peduli dan disiplin dari sekarang, siapa lagi? Masa tetangga kita Mas Safir? Iya. Gitu. Oke teman-teman, tadi sudah saya sebutkan, selamat kepada para pemenang. Nanti bisa langsung mengirimkan nama lengkap dan juga screenshot pertanyaan teman-teman ke akun Instagram We Are Treasury, dengan mengatakan nama lengkap dan juga emailnya sobat emas, nanti agar bisa dihubungi langsung oleh tim kami. Oke. Oke. Selanjutnya, alhamdulillah nih Mas Safir, acara sore ini berjalan dengan lancar. Lalu buat teman-teman atau sobat emas yang belum beruntung, semoga bisa mendapatkan emas di acara-acara kita berikutnya. Nah, buat teman-teman yang belum mengisi feedback form, silahkan diisi dulu di chat yang kita sudah pin di bawah, agar kedepannya kita bisa memberikan materi edukasi yang lebih baik lagi ya Mas Safir. Yes. Teman-teman sobat emas dan Beli Friends bisa request kan Mas Safir, Betul. kira-kira saya pengen nih topik berikutnya adalah ini. Boleh dengan senang hati. Nah teman-teman silahkan, itu Mas Safir sudah bilang sendiri, kita akan tagih teman-teman berdasarkan kebutuhan literasi keuangan sobat emas dan Beli Friends. Nanti akan coba Mas Safir berikan tips dan solusinya. Yes. Oke, selanjutnya terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Blibli.com yang sudah berkolaborasi untuk kedua kalinya Mas Safir menyelenggarakan acara ini. Treasury Cetar, cerita dari pakar, yang sore hari ini menghadirkan Mas Safir Senduk, seorang financial planner, master financial planner pertama di Indonesia. Selanjutnya saya ingin mengajak kepada sobat emas dan Beli Friends dimanapun berada untuk terus semangat, untuk terus berdisiplin untuk mengelola dana lebarannya
dan juga terus semangat dalam menambah pundi-pundi simpanan emas di Treasury. Oke, terima kasih Mas Safir. Terima kasih Mas Anang. Terima kasih. Terima kasih Mas Safir. Sampai ketemu di acara webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you Mas Anang.